Jauh sebelum masa kenabian Rasulullah, Jazirah Arabia sebagian besar merupakan dataran padang pasir dan gersang. Kegiatan bercocok tanam amat mustahil dilakukan di sana. Hanya daerah-daerah yang berdekatan dengan sungai saja yang memungkinkan pertanian itu ada. Namun di balik kekurangan yang ada, bangsa Arab memiliki kelebihan lain. Mereka dikaruniai jiwa perdagangan yang tinggi. Tidak heran jika di masa muda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah belajar berdagang. Sejak berkiprah sebagai pedagang, Rasulullah menjadi pribadi yang disukai oleh banyak orang, terutama mereka yang membeli barang kepada Rasulullah. Perilaku Rasulullah yang dikenal sebagai orang yang bisa dipercaya menjadi jaminan akan majunya bisnis yang dijalaninya. Adalah rahasia-rahasia berbisnis ala Rasulullah yang harus kita tiru dan menjadi amalan sunnah yang bisa dijalankan. Rahasia-rahasia bisnis inilah yang menjadi cara berpikir dan beretika dalam berbisnis. Di antaranya adalah jujur di dalam bisnisnya. Kejujuran adalah syarat fundamental dalam berbisnis yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah melarang para pedagang untuk meletakkan barang busuk, jelek di dalam dagangannya, dan selalu memberikan barang yang terbaik bagi konsumennya. Kemudian berprinsip pada nilai ilahi. Bisnis yang dilakukan tidak terlepas dari pengawasan Tuhan. Pedagang adalah individu yang bertanggung jawab, bukan bisnis hasil dari paksaan atau riba yang menjerat kebebasan individu. Selanjutnya harus terjalin nilai keadilan dan keseimbangan, bukan hanya keuntungan semata, tetapi kemitraan, bantu-membantu di dalam bisnisnya. Tidak hanya mengejar keuntungan dan berorientasi untuk menolong orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, saudaraku, apa kabarnya? Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga dan melindungi kita semua. Amin. Kembali kita bertemu di acara Makna dan Peristiwa. Satu acara yang dimana kita akan membahas peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari dan akan kita ungkap maknanya. Dan kali ini saya bersama guru kita semua, yaitu Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Ustadz? Baik, saya ikut belajar. Ikut belajar. Masya Allah Ustadz, ini tadi hari ini memang tema kita adalah berdagang ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Ustadz kita sudah lihat satu tayangan bagaimana begitu luar biasa sekali ya. Kita tahu juga, mungkin banyak juga teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sudah tahu bahwa memang Rasulullah dulu juga seorang pedagang. Dan keberkahan dalam berdagang itu tadi juga sempat diangkat juga di dalam di tayangan tadi. Cuman ini pingin ngobrol langsung nih sama Ustadz Yusuf Mansur, yang dimana beliau banyak memberikan kajian atau ilmu untuk kita, tapi di satu sisi juga pintar juga berdagang nih, Masya Allah. Ustadz, apa sih keutamaan berdagang, Ustadz? Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama saya ingin mengajak pemirsa masuk lorong waktu, gitu, ya, membayangkan bagaimana Rasulullah berdagang. Iya. Ya. Dari mulai kan kabilah-kabilah Arab itu rata-rata pedagang, bos. Iya. Ya, terutama kabilah yang namanya suku Quraisy. Itu pedagang betul. Itu rata-rata pedagang. Rata-rata pedagang. Okay. Jadi iklim itu melahirkan Nabi Muhammad. Oh, Masya Allah. Iya dong. Kan gak ada yang pegawai negeri. Ya, tapi ya kalau nggak ada yang ngurusin negeri, susah juga. Masalah juga. Gitu. Nanti semua ada keutamaan-keutamaan. Iya. Tapi saya pengen kemudian pemirsa dari sisi ini aja misalkan. Ada riwayat yang mengatakan bahwa awan kemudian menaungi Nabi Muhammad. Jadi kemanapun Nabi Muhammad pergi, kayak ada awan dedicated buat dia. Gitu. Oke. Allahumma sholli wa barik alaihi. Nah, supaya ada gambaran pemirsa yang pernah ngelihat film Frozen gitu kira-kira. Kan ada makhluk yang dia akan mencair. Kalau kemudian awannya hilang. Nah, kemudian dibikin sama si putri itu, tung gitu ada awan di atasnya. Nah, bayangin Rasulullah real. Okay. It's not Hollywood movie. Ini real itu. It was real. Nah, terus bagaimana kemudian orang-orang berinteraksi? Kejujuran apa di tengah kemudian pasar yang begitu menghalalkan segala cara? Tiba-tiba hadir seorang anak muda, yang membuat jatuh cinta tuh Siti Khadijah. Kan Siti Khadijah bosnya tuh. Sampai jatuh cinta, dan bukan cuma Khadijah tapi seluruh
seluruh pasar cinta sama Nabi Muhammad. Karena dagangnya apa? Kita kalau bisa kita begitu. Kita jadi pedagang yang dirindui sama orang lain. Orang gitu. lain. Customer-nya malah cari dia gitu. Kemana sih bang? Ya elah kemarin tungguin gak dagang. Coba tuh. Kenapa? Karena suka nambahin ya kan? Oh gitu. Nah betul ya kan kita waktu kecil sampai sekarang kita kalau tukang bubur nggak dagang kita kangen. Mana sih bang nggak dagang? Kenapa? Karena dia dagangnya ikhlas, nggak cuma nyari duit, gitu loh. Nah saya kira salah satu keutamaan berdagang, saya boleh cuplik kalimatnya Umar ibn Khattab. Apa kata-kata Umar ibn Khattab ketika beliau menjadi seorang pedagang? Hari ini tidak ada yang membatasi Umar dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana tuh, Ustaz? Nggak ada yang batasin. Jadi mau duha 12 rakaat oke. Oh. Mau jalan ke masjid, kemudian memperpanjang qobliyahnya, memperpanjang ba'diyahnya, seorang pengusaha yang tidak ada halangan. Ini ya salah satu keutamaan bagaimana kita tahu keutamaan berdagang itu banyak, Ustaz ya. Tapi salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengatur waktu kita sendiri. Ma fi hijab baini wa bainallah, itu kalimat Umar ibn Khattab. Cantik. Ustaz, tapi ini pertanyaan selanjutnya. Ustaz. Kalau misal orang, sekarang kan di Indonesia kita tahu banyak sekali orang-orang pingin sekali, malah banyak beberapa sekolah yang menanamkan entrepreneurship di sekolahnya gitu. Ya itu kan bagus banget. Bagus. Tapi bagaimana pemikiran orang ketika ingin jadi pedagang semua tapi tidak ada karyawannya, itu gimana Ustaz? Bah, ini cantik bos. Taiwan. Ya, Taiwan. Ada Tai itu, ada Tai Trik. Ya, ada Tai For. Taiwan itu ada juga, Ustaz. Taiwan itu tahu nggak? Dia sampai mengimport ya kan? Sampai mengimport karyawan-karyawan dari negara-negara asing. Di antara Indonesia. Nah, kenapa enggak kita begitu? Kan asik dong ketika kita bilang Mas kanan, sopirnya Amerika. Wah, ajib Ustaz ya. Ajib. Masa kita jadi bangsa yang mengekspor melulu pekerja, ngimport dong ya kan? Iya, paham Ya, tolong nih lapin punya gue sepatunya gitu. Tapi orang Hong Kong gitu loh. Asik gitu. Artinya jangan khawatir. Allah ciptakan bangsa pedagang, bangsa pekerja. Baik saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Peristiwa. Kita kembali di Makna dan Peristiwa. Nah, masih tetap masalah dagang nih, Ustaz ya. Ini kita, Masya Allah nih, kayaknya nggak cukup setengah jam ngobrol sama antum, Ustaz, kalau masalah dagang. Berseri. Nih, kalau misalnya pemirsa mau tahu ya, jadi selain kalau kita break, kita ngomong masalah ini juga gitu. Sebenarnya panjang sekali, tapi karena waktu cukup singkat, Ustaz, harus poin-poinnya aja, Ustaz. Ya, oke. Ustaz, ini ada pertanyaan nih, Ustaz. Masalah, kita tahu kan kalau di dalam Islam sudah pasti harus kudu kita jujur. Karena agar kita dapat keberkahan di situ. Tapi ini pertanyaannya adalah, kok bisa Ustaz ya? Paham saya. Apa Ustaz? Paham. Kenapa ada orang nipu itu tetap untung? Nah itu dia tuh. Kenapa Ustaz? Istidrat namanya. Oh istidraj. Istidrat tuh kayak gitu modelnya, kayak layangan itu. Ya, diulur tuh layangan, diulur begitu ada tinggi diputusin sama Allah, beng begini dia jadinya. Hancur Ustaz ya? Hancur. Bukan hanya bisnis saja ya Ustaz ya? Kan setan tuh gitu, dia suruh kita bangun bata-bata. Terus ntar dia tinggal tarik satu, jeng, runtuh semua, bang. Nah kita kan pengennya barokah ya. Iya, tidak di setiap keuntungan ya ada keberkahan. Iya. Tapi di setiap keberkahan pemirsa pasti ada keuntungan. Catat omongan. Masya Allah. Hafalin tuh. Hafalin ya. Tidak di setiap keuntungan. Ayo coba. Tidak setiap keuntungan ada keberkahan. Tapi di setiap keberkahan pasti ada keuntungan. Gue kasih sertifikat dulu nih. Foto dulu Ustaz berdua. Jadi yang kita kejar apa? Mau untung mau berkah. Kadang-kadang kan kita nyari teman. Bukan cuma nyari untung, nyari teman. Nyari teman. Akhirnya jadi keluarga. Dan membuahkan bisnis-bisnis lain. Yang kalau dijumlah jambleh, kuenya ternyata jauh lebih gede daripada kita makan sekali gitu. Benar Ustaz. Nah itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dia pilihin yang jelek dia bilang jelek, yang kurang dia bilang kurang. Dan orang beli juga gitu. Kayak saya pernah nemenin nenek saya. Terus tukang durian bilang, "Ini Haji yang ini jelek. Yang ini yang bagus." Nenek aneh malah demen sama tukang durian. Apa kata Mi Haji? Ya udah semuanya aja gitu. Jadi nggak mesti juga gitu kita kemudian mengatakan yang sejujur lalu kita nggak laku. Iya. Jangan takut itu ya, Ustaz. Jangan takut. Lagian rezeki kan dari Allah, bukan dari barang dagang. Sudah pasti ada ya, Ustaz. Nah, jujur itu kan namanya apa? Integritas kan. Trust gitu. Kalau umat Islam punya trust dan integritas yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah, kita jadi bangsa yang bisa dipercaya. Masya Allah. Nah, untuk satu ini, hari ini bangsa Jepang sepertinya layak untuk dijadikan contoh.
bangsa Jepang ya. Saya bukan berarti kita kemudian punya model sono, kita lagi ngomong Rasulullah kok sono. Iya. Gak apa-apa, hal baik kan tetap harus kita Hal baik bisa contoh. kita contoh ya, Ustaz ya. Bangsa Jepang hari ini adalah bangsa yang mengatakan begini, kami adalah bangsa yang punya niat jelek aja enggak. Masya Allah ya. Tuh, Jepang itu. Niat jelek aja enggak ya? Punya niat jelek aja enggak. Oke. Nah, bisa enggak kita begitu gitu loh. Oke. Punya pikiran kotor, pikiran jelek tuh Hilangkan enggak. semua. Enggak ada gitu loh. Gimana lagi realitanya, kepikiran aja enggak gitu. Nah, di zaman sahabat dulu, kenapa mereka terang semua? Yang orang punya itu gitu loh. Mereka punya kejujuran. Kalau kemudian dia jalanin amanah orang, jalanin modal orang, dia nggak main-main. Iya. Kan kadang-kadang orang dikasih duit nih buat bisnis A. Belum waktunya setoran kan. Dia puterin buat B. Nah, kemudian dia jadi telat ke si A. Iya. Begitu si A tahu diputus jalurnya, bangkrut. Iya. Gitu-gitu tuh. Jadi pentingnya integritas, kejujuran dan lain-lain ya, Ustaz ya. Iya, itu yang Masya Allah, ya. sidik, amanah, fatona. Itu kan sifat Nabi banget itu. Rasulullah Kita SAW. punya role model yang begitu. Nah, Quran kita kan juga bicaranya tentang itu. Bagaimana wailul lil mutaffifin. Iya. Alladzina idza talu 'alan nasi istawfun. Kata Allah apa? Kamu nanti akan berdiri di hadapanku. Bisa kamu bohong. Ketika nanti aku yang mengetahui segala kebenaran, aku buka loh. Oke. Bisa kamu gitu. Yaqumun nasu li rabbil alamin. Kan begitu. Nah, dagang yang benar. Nah, bila pedagang itu benar, bangkrutnya aja sorga. Masya Allah. Masya Allah. Bangkrutnya sorga. Saya pernah ngalamin itu. Kita benar, kita jujur, bangkrut. Tapi ada yang nalangin. Kan sorga, Ji. Iya. Nah, ketika dia nalangin, kita kayak dibeli semua barang dengan harga normal. Masya Allah. Saya bilang sama teman saya, Ji, bukannya ini kita gagal nih usaha. Apa-apa, Ji, gue sama teman malu aja seneng kan. Subhanallah. Betul. Nah, tapi buat orang-orang yang menghalalkan segala cara, makin dia tambah untungnya, makin penyakit. Pemirsa, sekedar pertanyaan matematika nih. Ya. 3 ditambah 2 berapa? 5. Oh, salah. Berapa, Ustaz? Woi, kameramen. 3 ditambah 2 berapa? 5. Oh, berarti harus belajar matematika lain. Ya, kalau di matematika sedekah, 10 kurang 1 9. bukan 9. Bukan 9, oke. Tapi 19. Karena yang kita keluarin dikali 10. Tapi di matematika halal haram, 3 ditambah 2 belum tentu 5. Bisa jadi minus 1. Kok minus 1? Karena Lu haram. punya gaji 2. Lu punya gaji 2 juta. Tapi lu ngemplang 3 juta. Minus 1. Oke, paham. Lah setahun lu minus 1 kan jadi minus 12 juta. Nah, itu setara dengan gagal jantung, gagal ginjal gitu loh. Paham. Nah, jadi sudahlah. Lebih baik buat kita ya enggak duit banyak tapi hidup tenang. Itu. Paham gak lo? Yang penting buat kita-kita ini ya enggak duit banyak tapi nggak ada masalah. Iya. Emang juga Ustaz ya. Tapi lebih enak, Ustaz, duit banyak, hidup enak. Nah, gitu. itu. Itu kan, Ustaz. Bisa kok. Keberkahan juga ya, Ustaz. Bisa kok. Ya. Bisa. Kan la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan ditambah volume oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita dagang, Bersyukur ya, Ustaz, ya. kita nyenengin orang. Baik, Ustaz. Subhanallah. Baik, Ustaz. Kita break dulu lagi ya, Ustaz. Ya? Siap. Baik, saudaraku, jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Makna dan Peristiwa. Baik, saudaraku, kembali di Makna dan Peristiwa. Ustaz, ini sebelum kesimpulan, satu nih pertanyaan tentang sedekah, Ustaz. Oh, iya. Antum kan sering sampaikan tentang sedekah nih, Ustaz, Ini ya? senjatanya para pedagang dan pekerja. Ini senjata para pedagang dan pekerja. Saya suka tanya sama karyawan. Karyawan, berapa gaji lo? 3 juta, Pak Ustaz. Oke, lo mau nggak jadi 30 juta? Mau, Pak Ustaz. Gimana caranya? Lo sedekain tuh 3 juta gaji lo. Semua ya, Ustaz? Semua. Insya Allah nanti bini lu merengut. Merengut ya, Ustaz? Bini lu cemberut nih. Gila lo katanya. Ngaji sama si Yusuf Mansur modelnya kayak begini. Kerja kita mati-matian. Lagi ribut-ribut datang neneknya. Gue mau pergi umroh, gak ada temennya. Lu bisa gak berdua nemenin? Allah. Iya. Kalau dia nabung gak bisa umroh. Berdua loh. Jadi berlaku tuh matematika sedekah buat pekerja. Apalagi buat pengusaha. Iya. Ini pengusaha nih buka cek tunai nih buat bayar barang. Atau buka giro 100 juta. Tanggalnya misalkan 30 Maret. Nah 100 juta itu injek dari sekarang. Bang gitu. Sedekain di muka. 2,5% dari 100 juta. Lebih hebat lagi 10% dari 100 juta. Nanti Allah yang bayar tuh giro.
Kita mau beli ruko, jangan nabung bos. Berapa harga tuh ruko? 4,5 miliar, injak 10%-nya. 450 juta, kita nggak punya duit, tapi kita punya mobil, geser mobilnya, sedekahin. Itu ruko dikasih sama Allah buat kita. Amin. Masya Allah. Oh, saya buktiin bener. Banyak udah jemaah terbukti bener. Jadi minimal 2,5%, tapi kalau bisa 10%. 10% di muka gitu loh. Makin gede lagi, makin top. Masya Allah. 10 kurang 1, 19. 10 kurang 2, 10 kurang 2, 28. 28. Iya. 10 kurang 3, 10. Jadi ini hitungin kenapa, Ustaz? Sedekah apa matematika? ini waktu kecilnya telat mikir. Pakai kalkulator. 10 kurang 3, 37. 37. 10 kurang 3, 37. Iya dong, 10. Oh, dikali 3 ya, Ustaz ya? Kali 10. Dikali 10, oke. 10 kurang 3, saldo sementara 7 kan? Iya. Tapi 3 turun nih kemar, jeng, kali 10. 30, saldo akhir 37. Masya Allah. Ada apa-apa enggak ya? Sekarang geser nih, 3-nya geser, deng, ganti jadi 4. 10 kurang 4 di sini 6. Oke. Tapi 4 dikali 10, 40. Skor akhir 46. Oke. 10 kurang 5, 55. 10 kurang 6, 64. 10 kurang 7, 73. 10 kurang 8, 82. 10 dikurang 9, 91. 10 kurang 10, 100. 100. Makanya saya bilang sama teman-teman semua, yang punya warung pengen gede gimana caranya? Lu tinggal warung lu. Lu kasih aja ke Allah semua. Insya Allah bangkrut dah udah. Ya gimana lu warung udah dikasih ke Allah semua gimana? Iya. Tapi amazingnya apa? Lu jadi swalayan. Oh, Masya Allah. Swalayan injek lagi nih, bang. Hah? Jadi 10 swalayan. Udah begitu. Dan ini mah nggak bisa dipikir pakai hitungan matematika dunia, Ustaz ya? Disebutnya untebakable. Iya, nggak bisa Antebak ya. Untebakable, nggak bisa ditebak. Jadi kalau jadi pengusaha, ya asuransinya nggak kencang di urusan sedekah, kan giving itu insurance. Oke. Ah itu dia rugi. Oke. Dan caranya emang di depan supaya kita narik. Kata guru saya begini, kalau kamu jual motor, untung sedekah itu mah emang begitu. Oke. Yang hebat ini belum untung lo udah sedekah. Masya Allah. Wow. Jangan mikir nanti kalau untung saya sedekah. Yes, tapi dari sekarang harus saya sedekahkan. Masya Allah. Sip. Baik, Ustaz. Doa kali kita. Baik, ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, pemirsa kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ali. Ya Allah, jadi apapun pemirsa, jadi pekerja kah? Jadi pengusaha kah? Mudah-mudahan semuanya jadi ibadah kepadamu ya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan dua-duanya mendatangkan kekayaan dunia akhirat. Amin. Dua-duanya mendatangkan keberkahan juga dunia dan akhirat. Amin. Dua-duanya mudah-mudahan ada kejujuran. Amin. Sehingga ada keberkahan yang lebih besar lagi. Ya Allah, selamatkan para pekerja dan selamatkan juga para pengusaha. Amin. Tapi jadikan kami semua pedagang ya Allah. Walaupun sebagian juga tetap pekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz ya. Ini Masya Allah ilmunya nampol sekali Ustaz. Nambah, nanti berseri. Berseri ya, baik. Ditunggu ya Ustaz ya. Insya Allah. Baik, saudaraku, alhamdulillah sudah selesai ya acara kita. Amin. Dan alhamdulillah semoga apa yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Yusuf Mansur bermanfaat untuk kita semua. Amin.